masih tentang kepedulian pada anak-anak. Kebaikan selalu bisa kita bagi, termasuk dari milik kita sendiri. Rekan kami Kartika Bagus masih berada di Jakarta untuk menemui sebuah yayasan yang berperan sebagai jembatan antara sebuah keluarga yang punya mainan bekas namun masih layak pakai untuk diberikan kepada mereka, anak-anak yang kurang beruntung. Konsep kami itu lebih kepedulian terhadap sesama juga lingkungan, Pak. Karena melihat barang bekas ini kan sisa-sisa kan. Bagaimana sisa-sisa ini supaya tidak sia-sia ya. Oleh karena itu tim donasi barang yang menyortir kembali. Seorang ibu, Elina, mulai sering mengeluhkan banyaknya mainan yang menumpuk. Elina memiliki anak yang beranjak besar, usianya kini sudah 12 tahun. Jenis mainan anaknya pun mulai berubah. Mainan yang tidak dimainkan lagi menumpuk dan kadang mengundang nyamuk bersarang. Maka Elina pun bersepakat dengan sang putra untuk mendonasikan mainannya. Mainan tersebut akan didonasikan ke Yayasan Donasi Barang yang bermarkas di Jalan Haji Ilyas, Kelurahan Jakamulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Jawa Barat. Karena memang mainannya kan sudah tidak dipakai ya. Kebetulan anak saya usianya sudah cukup besar gitu saat ini, yang paling kecil aja sudah 12 tahun. Jadi mainan-mainan itu yang dulu pernah saya gunakan untuk anak-anak main, jadi saya donasikan karena sudah nggak digunakan lagi gitu. Karena cenderung anak sudah bosan ataukah anak punya mainan lebih baru? Kalau ini orientasinya yang berbeda. Jadi kan karena dia usianya sudah makin besar, mereka sudah nggak main-mainan. Jadi kebetulan punya hobi yang lain gitu. Elina sudah beberapa kali mendonasikan barang ke yayasan ini. Harapannya, semua barang yang didonasikan ini bisa dimanfaatkan orang lain. Donasi barang sendiri merupakan bagian dari Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah atau Cagar Foundation. Dengan tagline "Sisa-sisa tak selalu sia-sia", mereka mengelola kembali barang bekas menjadi berguna dan memiliki nilai manfaat yang luas. Kalau donasi barang ini sebetulnya adalah layanan bagi siapa saja yang ingin berdonasi berupa barang-barang yang masih memiliki nilai manfaat dan nilai jual. Terus kemudian barang-barang tersebut kami kelola untuk salah satunya pendidikan, kesehatan, pemberdayaan, daur ulang, dan disalurkan kembali ke masyarakat luas yang ada di seluruh Indonesia. Jadi konsep kami itu lebih kepedulian terhadap sesama juga lingkungan, Pak. Karena melihat barang bekas ini kan sisa-sisa kan. Bagaimana sisa-sisa ini supaya tidak sia-sia ya. Oleh karena itu tim donasi barang yang menyortir kembali. Jadi konsepnya lebih ke peduli dulu terhadap sesama juga lingkungan dengan mengurangi jumlah sampah yang tidak terpakai di rumah. Tujuan donasi barang ini salah satunya untuk mengurangi jumlah barang tak terpakai di rumah. Berdasarkan pengalaman yayasan tersebut, dalam mengelola barang bekas selama ini, bukan hanya orang dewasa yang menyisakan banyak barang. Namun, anak-anak juga sering menghasilkan sampah rumah tangga yang kadang menjadi masalah tersendiri. Donasi barang tak hanya menerima donasi mainan. Yayasan Donasi Barang juga menerima donasi dalam bentuk baju, donasi buku, serta donasi peralatan kantor. Tidak hanya orang tua, pemerintahan, bahkan sampai perusahaan, bahkan sampai pemerintahan itu ikut kontribusi. Nah, akhirnya kami coba masuk ke ranah anak-anak. Karena memang yang memiliki barang bekas kan tidak hanya orang tua atau tidak hanya perusahaan, ternyata anak-anak pun memiliki banyak barang bekas gitu. Apa saja yang mereka miliki? Sepatu contohnya, terus pakaian. Nah, yang lebih banyak lagi dari anak-anak itu adalah mainan, Pak. Nah, bagaimana caranya supaya mainan ini ya mereka juga berlatih berdonasi dari sejak dini, berbagi dari sejak dini dari mainan bekasnya. Mungkin kalau anak-anak ini diminta uang, misalkan donasi uang yuk, saya juga baru minta jajan dari orang tua gitu kan, tapi kalau mainan meskipun dari orang tua kan ada tingkat bosennya, Pak. Mainan yang datang akan disortir terlebih dahulu oleh tim relawan donasi barang. Mereka harus memastikan
bahwa mainan yang dibawa dalam keadaan bersih dan sudah dicuci. Kalau ada mainan yang masih kotor, maka akan dibersihkan sebelum didistribusikan. Mainan-mainan ini selanjutnya dikategorikan sebagai layak pakai, layak jual, dan layak daur ulang. Satu kali penjemputan itu, satu hari penjemputan itu biasanya kami mengeluarkan 3 armada, 3 sampai 4 armada. Itu rata-rata penjemputan satu armadanya itu 7 sampai 10 donatur. Seluruh wilayah Jabodetabek. Kesulitan kami kalau untuk penjemputan itu pertama seperti biasa ya, kemacetan, lalu spare waktu yang cukup pendek karena jam kerja kami dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu yang paling sulit itu adalah pengaturan rutenya. Lalu kadang-kadang ada beberapa donatur juga yang memang pada saat dijemput juga beliaunya tidak ada karena memang ada kegiatan lain sehingga kami tidak bisa menjemput, seperti itu. Ada juga yang memang kesulitan yang paling cukup kami rasakan itu adalah barang yang kami terima itu ternyata masih harus dibongkar dulu, terus cukup luar biasa effort, cukup luar biasa berat, dan itu biasanya tidak ada akses yang cukup memadai. Ada beberapa pengalaman menarik yang ditemui para relawan saat di lapangan. Kadang, mereka mendapatkan mainan yang bernilai cukup tinggi, seperti action figure yang harganya mencapai jutaan rupiah. Agar lebih bermanfaat, jenis donasi mainan seperti ini akan dijual atau dilelang di pasaran, dan hasilnya untuk membeli mainan lainnya yang lebih banyak. Bapak Suta. Donasi mainan memiliki program penyaluran mainan setiap 3 bulan. Pada umumnya, mainan akan disalurkan ke daerah pedesaan dan terpencil. Jika ada bencana alam, pengurus akan membuat stok tersendiri yang akan dibagikan saat ada momen tanggap bencana. Ketika penyortiran itu misalkan yang kan kami ada program 3 bulanan Pak yang harus kami salurkan ke daerah-daerah itu, biasanya kami tidak kurang atau tidak lebih dari 200 paket. Nah, ada satu wadah lagi yang memang kami khusus sediakan untuk ketika tanggap bencana. Jadi ketika tanggap bencana ini kami biasanya bisa membawa 300 sampai 600-an paket Pak. Paket atau mungkin kalau per piecesnya itu ya mungkin bisa 1000-an piece ya Pak ya untuk anak-anak. Nah itu memang kami sediakan khusus untuk tanggap bencana. Anak-anak di sekitar kantor donasi barang juga sering kebagian berkah. Mereka senang karena bisa mendapatkan mainan secara gratis. Dapat main. Senang nggak? Ah, senang. Senang nggak? Sering nggak sih dapat mainan itu? Sering. Terus nanti biasanya untuk apa? Kamu mainan untuk apa? Ini. Mainkan itu aja, bareng teman-teman. Iya. Mobil-mobilan. Mobil-mobilnya untuk apa? Main. Main sama teman-teman. Seperti halnya tawa, kebahagiaan dalam bentuk apapun sesungguhnya bisa ditularkan. Sebuah mainan yang sudah usang di tangan para relawan donasi barang bisa mendapat kesempatan kedua untuk membawa kebahagiaan baru bagi anak-anak lain, entah di belahan bumi mana. Serangkai cerita ini menjadi satu lagi pengingat bagi kita akan pentingnya membantu sesama. Kebaikan sesungguhnya sederhana, tak harus mahal dan mewah. Berbagi kebaikan bisa dimulai dari hal kecil di sekitar kita. Ada peran berpura-pura. Mengapa kita bersandiwara? Mengapa kita bersandiwara?